Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku kabarnya hari ini? Tentunya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap semangat mengerjakan tugas-tugas hari ini. Mana hari ini kita akan memasuki pada pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 di situ tentang sumber bunyi. Kalau kita perhatikan di situ ada bahwa kita harus menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin di pembelajaran 2 ini sudah yaitu kamu yang mencari perubahan energi, misalnya setrika dari listrik menjadi panas. Nah, manfaatnya untuk merapikan baju dan sebagainya, itu sudah tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sudah, nah kita akan berlanjut pada macam-macam energi. Macam-macam energi itu ada, kalian bisa langsung melihat di bukunya, ada energi bunyi, energi panas, dan energi listrik. Nah, energi bunyi itu dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, bunyi gong, dan lain-lainnya. Kalau energi panas ini dihasilkan dari panas matahari, karena energi panas yang terbesar di bumi itu adalah matahari. Energi panas disebut juga dengan kalor. Nah, energi listrik yang paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, gerak, dan lainnya. Dari listrik bisa panas, bisa bunyi, bisa gerak, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk energi yang kita kenal. Contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi listrik menjadi energi panas. Ini sudah kamu bisa cari sendiri, kompor listrik, setrika, oven, dan sebagainya. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Ini sama dengan pembelajaran yang kemarin. Kemudian ini bisa kita baca aja untuk mengingat kembali. Nah, di situ ada bacaan, kita akan baca sendiri di rumah. Cuma Ibu menggarisbawahi di sini. Ada organisasi wahana lingkungan hidup yang disingkat dengan WALHI. Nah, yang mana di Kepulauan Bangka itu memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Karena di Kepulauan Bangka itu krisis listrik. Nah, apa itu WALHI? WALHI itu WALHI itu adalah wahana lingkungan hidup, yaitu organisasi lingkungan hidup independen. Ya. Kemudian siapa pendirinya WALHI itu? Pendirinya Erna Witoilar.
Kapan didirikan? Didirikan pada tahun 1980. Di mana kantor pusatnya? Kantor pusatnya itu di Jakarta. Tujuannya apa? Mengawasi pembangunan saat ini. Nah, itu adalah Walhi. Kemudian ada macam-macam pembangkit listrik. Di tiap pembelajaran insya Allah itu ada. Seperti misalnya PLTA, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. PLTD, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga diesel. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di contoh di buku itu dijelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang terdiri dari panel-panel. Panel-panel surya inilah akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahayanya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea. Selain ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya apa? Biar warga itu belajar dalam pengoperasiannya. Nah, kamu bisa membacanya sampai selesai. Dan kita tidak akan langsung kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan ada 3 pertanyaan itu kalian jawab dengan membaca bacaan yang ada pada buku tersebut. Kemudian 3 pertanyaan itu dijawab. Nah, setelah menjawab pertanyaan, maka pada hari Sabtu kita akan mempraktekkan membuat kapal oto-oto. Nah, mainan kapal uap. Itu bahannya sudah ada, dipersiapkan semuanya, kemudian cara membuatnya sudah, langkah-langkah kerjanya sudah juga ada. Minta bantuan kepada bunda atau siapa saja yang bisa membantu kamu mempraktekkan membuat kapal mainan, yaitu kapal uap itu di hari Sabtu. Jadi besok, mulai nanti dan besok kamu siapkan semua bahan dan alatnya. Pada waktu kamu memainkan, membuat, kamu video dari awal, dari menyiapkan bahan sampai dengan jadi kapal mainan itu. Ya, cara memainkannya ya seperti ini. Biasanya ini kalau ada pameran dan sebagainya, pasti ada orang jual kapal. Kenapa dinamai kapal oto-oto? Ya karena bunyinya tok di air itu. Ya. Jadi kita akan lakukan praktek ini nanti di hari Sabtu di rumah masing-masing sambil di video ya. Oke, untuk tugasnya hanya itu, menjawab 3 pertanyaan yang di atas. Nah, 3 pertanyaan ini ya, tugasnya hanya ini.
Nah, yang hari Sabtu nanti dipersiapkan alat-alatnya untuk praktek di rumah masing-masing membuat kapal mainan bertenaga uap. Siapkan bahannya sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.